oke. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinasti Jokowi kembali menjadi perhatian publik ya. Jadi ada namanya Ibu Mercy ya, menggugat surat keterangan ijazah Gibran. Jadi memang kita lihat ya, dinasti Jokowi pelan-pelan muncul ke permukaan tentang berbagai masalahnya yang dihadapi ya. Mulai dari anak Jokowi yaitu Kahiyang Ayu yang disebut dalam kasus Fashion Festival Medan, dan juga perusahaan Kaisang terlilit kredit macet utang 2,8 triliun. Nah, begitu juga dengan ijazah Gibran yang dinilai tidak memiliki ijazah SMA maupun SMK yang pada akhirnya pun dia digugat. Nah, begitu juga dengan Jokowi sendiri yang terseret masalah polemik ijazah palsu sampai sekarang. Dr. Tiva Roy Suryo melakukan gugatan dan ini kita lihat tidak bakal ada ujungnya. Banyak masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat mengatakan, nah kalau Kapolri ataupun rektor UGM-nya tidak diganti, maka polemik ijazah palsu ini tidak bakal usai. Saya membersamai upaya upaya murni, upaya suci dari Mbak Menu dan kawan-kawan dari ARM ya. Kami tetap bersama di dalam memperjuangkan kepalsuan dari ijazah Jokowi dan ijazah Gibran anaknya. Ya, sekarang mereka insya Allah akan diterima masuk dan kita akan memberikan dorongan kepada dan juga dukungan support kepada Mbak Menu dan kawan-kawan dari ARM untuk supaya ini masa selembar surat semacam ini bisa meloloskan seseorang untuk masuk ke dalam posisi wakil presiden. Selamat Mbak Menu, silahkan masuk dan mewakili rakyat ya, gitu. Ya. Doa kami beserta Anda semuanya. Tapi saya nggak mau masuk, Pak. Oh, nggak masuk? Ya, oke. Saya lebih baik. Saya ada acara lain, tapi hati saya tetap bersama mereka. Terima kasih, jadi, Pak Roy. Selamat yang akan masuk ke dalam. Dan Gibran tuh nggak punya yang katanya ijazah SMA, ijazah tuh nggak ada kayak gini nih. Nggak ada kayak ini. Ini saya dapatkan dari Australia ya. Jadi contoh semacam ini nggak ada. Apalagi latar belakang pendidikannya carut marut ya. Masa ada S1 duluan sebelum SMA yang ada kayak gini. Jadi ini teman-teman nanti ada yang mewakili Aliansi Rakyat menggugat. Bahkan di sini juga ada riwayat pendidikan digunakan untuk kampanye. Dia sudah S2. S2 apaan? S2 itu S dongdong sama S puter aja nanti. Ya gitu. Jadi monggo perjuangan rakyat kami bersamamu. Ya, makasih ya. Silakan. Silakan. Ya. Tuntutannya, nggak ada tuntutan. Kami hanya ingin lihat ijazah Gibran ada atau enggak. Itu aja, Mas. Iya, saya hanya mau ijazah. Iya, kami tidak akan nuntut apa-apa. Tapi kami hanya minta, ayo dong, tunjukin dong ijazahnya. Jangan sampai nanti ada ijazah goib jilid 2. Itu aja, Pak. Kami tidak sempat sampai audiensi atau apa ya, dan memang pihak Gibran sendiri juga tidak. Kami memang hanya ingin bertanya tanpa mau audiensi. Saya hanya ingin menggerakkan hati Wapres. Karena gini, kalau memang seseorang yang jujur pada saat dia ditanya, mana lu punya itu, pasti otomatis akan diberikan. Saya akan coba itu. Jadi memang saya tidak coba untuk audiensi karena saya pikir itu tidak penting. Jadi itu aja, begitu aja. Ya. Menu Wulandari, Presidium Aliansi Rakyat Menggugat.
secara simpelnya pertanyaannya Bang Mike tadi, jadi saya ini merasa bahwa lembaga pendidikan di Indonesia itu harus dihargain. Oke. Artinya anak-anak itu harus menempuh standar yang sudah ditetapkan. SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun. Ya. SMA tuh ya kalau di PKBM itu SD itu setara paket A, kalau SMP setara paket B, dan SMA setara paket C. Paket C. gitu. Nah, pada suatu hari lewat di beranda saya ada surat keterangan. Surat keterangannya Gibran. Ya, surat keterangan Gibran diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Ya. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tanggal 6 Agustus 2019. Berisi pernyataan bahwa Gibran Rakabuming Raka dinilai memiliki pengetahuan setara tamat SMK Peminatan Akuntansi dan Keuangan di Indonesia. Ya. Yang mengusik saya bukan nama orang yang disebutkan dalam surat. Oh iya, itu Yang- siapa saja lah. Siapa saja bisa. Yang mengusik saya adalah pertanyaan, bagaimana surat itu bisa diterbitkan? Prosedurnya apa? Berdasarkan regulasi apa? Mengapa formatnya berbeda dari seluruh prosedur resmi yang saya ketahui selama 15 tahun saya bergelut di sistem kesetaraan Di dunia pendidikan, ya? Di dunia pendidikan. Oh, oke. Dan satu lagi, setelah Bonatua itu menang di KIP, surat ini kan jadi terbuka. Iya, Jadi iya. sejak dibuat 2019 sampai 2026 itu ternyata masih kekeh oleh Kemendikbud, dikatakan itu informasi yang dikecualikan. Kemendikdasmen sekarang. Ya, dulu Kemendikbud, sekarang Kemendikdasmen, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Ya. Betul. Nah, setelah tanggal 18 April, saya ingat waktu itu Bonatua posting di sosial medianya, itu baru pertama kali gitu. Jadi ada 2 surat sebenarnya. Surat yang kita tahu itu yang ditandatanganin atas nama Dirjen, dan satu lagi berkas yang namanya surat penyetaraan ijazah. Jadi surat keterangan Dirjen itu harus lengkap dengan surat penyetaraan ijazah. Oh, jadi suratnya Gibran itu harusnya ada surat penyetaraannya juga. Iya dong. Jadi harus 2 lembar dia. Iya. Oh, saya bisa kasih tahu nih ke Ibu bahwa saya tahu betul bahwa berkas Gibran itu hanya 1 lembar yang diserahkan ke KPU. Saya tahu betul itu. Iya. Jadi kalau Ibu bilang ada lembar kedua, Iya. di berkas Gibran itu dijamin goib. Ya, ini saya nyatakan karena saya sudah lihat sendiri berkasnya. Iya. Itu tidak ada. Dan Iya. di surat pernyataan yang dikeluarkan kementerian itu pun mengatakan bahwa nama Gibran anak dari Presiden Joko Widodo. Kan dibikin di situ orang tua presiden. Iya. Di sana Enggak lah. katakan, loh Enggak, itu bukan presiden. Insinyur. IR Joko Widodo. Iya. ideologi presiden ya orang tuh tahu semua kan. Iya, Itu iya, kan. iya. Itu Betul. oke. Ini suratnya kan, cuman ini yang kita tahu ya. Betul. Ya, ini. Iya, Saya- iya. Oke, lanjut. Nah, jadi ini saja sudah menimbulkan pertanyaan sehingga Iya. kalau ini kan berseliweran lah ya di sosial media. Ya, ya. Udah ditemukan Tapi- semua bahwa ini nggak benar sampai Rosiro ke Australia kemana udah nggak benar. Jadi yang Ibu rasa aneh itu apa? Apakah kalimatnya Yang bersangkutan dinilai memiliki pengetahuan. dinilai memiliki pengetahuan? Oh. Nah, sebagai informasi karena saya penanggung jawab pendidikan, Ha-ha. itu semua murid, semua peserta didik kita itu yang berhak menyatakan dia lulus atau tidak itu lembaga pendidikannya, bukan kementerian. Oh, betul. Kementerian betul. tidak punya Sekolahnya lah ya. Iya. Hanya administrasi doang di pendidikan ya. betul. Iya, iya. Jadi yang pertama itu tadi Bang Mike, setelah dapat ini berkasnya, Ya. data penyetaraan, ya. Jadi setelah surat keterangan itu dilengkapi dengan data persyaratan ijazah. Jadi ini nggak bisa dikeluarkan kalau nggak ada persyaratan ijazahnya. Oh gitu. ya. Nah di persyaratan ijazah ini ada beberapa lah standar. Ya. Adalah beberapa gitu. Cuman ada yang kosong. Yang Oh, kosong ada yang adalah kosong. keterangan dari KBRI. Surat referensi dari KBRI nggak ada. Oke, coba saya lihat. Nih. Berarti Gibran mendapatkan ini tanpa surat referensi dari KBRI ya? Ya itu kosong. Kamu ketahuan. Ketahuan lagi. Ya. Oke. Gibran pelongo. Mungkin karena itulah selama ini dari 2019 sampai 2026
itu ngotot gitu loh. Kemendikbudrismen bilang ini informasi yang dikecualikan. Itu salah. Teman-teman, komitmen dari Bapak Presiden sebagai pucuk pimpinan negara sudah sangat jelas, yaitu mendorong penuh pemberantasan korupsi dan pengesahan RUU perampasan aset. Jika kita sungguh-sungguh ingin memberantas korupsi, maka koruptor harus dimiskinkan. Sumpah deh, kocak banget video baru satu ya. Anak haram konstitusi, lu selama ini kemana aja? Kok ya baru bahas RUU perampasan aset sekarang? Lagi pansos ya, nyari simpatik rakyat. Karena elektabilitas lu udah mulai turun. Pernyataannya si Fufu Papa di mata gue tuh justru sama aja kayak adenya si Pisang yang rencana mau maju pileg di Dapil 5 Jawa Tengah. Sama-sama mempertontonkan kebodohannya sendiri. Si Fufu Papa harusnya sadar ketika dia bicara korupsi. Lah bapaknya si Joko Kodok berulang kali tuh namanya disebut-sebut dalam beberapa sidang kasus korupsi. Kalau emang benar Fufu Papa peduli akan korupsi di negeri ini, gua nantangin dia. Beranikah Fufu Papa meminta bapaknya si Joko Kodok untuk hadir minimal sebagai saksi? Beranikah Fufu Papa mendesak KPK agar menindaklanjuti semua laporan yang masuk ke KPK terkait dugaan kasus korupsi yang dilakukan bapaknya itu? Beranikah Fufu Papa dengan tegas mendesak aparat penegak hukum terkait semua kasus dugaan korupsi yang menyeret nama adik-adiknya? Beranikah si Fufu Papa mendesak partai-partai di King Plus untuk mendukung RUU perampasan aset? Karena yang dengan tegas dan berani mendukung RUU perampasan aset hingga hari ini hanya PDI Perjuangan. Kalau si Fufu Papa nggak berani melakukan itu semua, fix gua nganggap dia cuma pansos pencitraan di tengah elektabilitasnya yang mulai turun. Tapi gue punya analisis liar nih ya. Statement si Fufu Papa itu menurut gue secara pribadi justru strategi menjatuhkan PDI Perjuangan dan Gerindra. Karena Ketua DPR RI Puan Maharani fraksi PDI Perjuangan, wakilnya Pak Dasko dari Gerindra. Dua partai besar yang masing-masing ketua umumnya itu Ibu Megawati dan Pak Prabowo semakin terlihat solid dan harmonis. Tentunya itu merupakan ancaman politik buat si Fufu Papa. Apalagi posisi duduk si Fufu Papa aja saat sidang paripurna kabinet sekarang sejajar dengan para menteri. Ya semakin ketakutan dan panik aja tuh Fufu Papa. Mampus lu. Sono buruan Fufu Papa minta bantuan bapak lu lagi. By the way, di video barusan itu kelihatan banget ya Fufu Papa itu baca teksnya. Dan kelihatan juga loh pelanga-pelongo kegoblokannya Fufu Papa. Hidup Joko Kodok, Raja Kodok. Radical break yang lebih monumental, ya Gibran diturunkan. Gibran saja? Gibran saja. Aku ngomongnya pelan, yang Gibran. Karena itu juga psikologi publik ingin begitu. Kenapa harus pelan dengan Gibran? Suara gue pelan, maksud gue keras itu. Apa susahnya menurunkan Gibran? Ya gampang aja kan, ya. Nggak ada susahnya. Kan semua kekuatan ada di belakang Prabowo. Ya karena itu momentumnya pasti akan dicari itu, supaya terlihat rapi itu penurunannya. Kalau buat saya gampang, Gibran begini deh, udahlah mundur aja, kasihan bapakmu kira-kira gitu. Tapi kan orang di sekitar Gibran kehabisan amplop kalau Gibran mundur. Baser-baser itu yang setiap hari nongkrong, mesti dikeluarin uang kan. Jadi kedunguan ini sebetulnya yang membuat kita nggak bisa keluar dengan ide yang brilian itu. Tapi apa sih kekuatan politik di belakang Gibran ini? Uang lah. Kalau kekuatan intelektual kan pasti nggak mungkin kan. Ya ada aja beberapa intelektual kacangan ada di situ kan. Tetapi uang itu jadi pengetahuan banyak orang. Jadi diam-diam orang merasa oke kalau Gibran datang ya pasti ada uang. Siapa yang bilang begitu? Ya baser-basernya bilang begitu. Dan dicoba di mahasiswa tuh, walaupun gak ada yang ngaku bahwa itu dari Gibran. Tapi persepsi udah muncul kan, begitu cara mainnya tuh. Sekarang bagaimana bantahnya tuh? Harusnya kan merespon kritik ya dengan dijawab aja, tidak usah pakai tandingan yang lain gitu. Kenapa begitu? Itu yang paling gampang lah kan. Paling gampang, dan bisa kayak uang. Iya itu, jadi kalau komunikator istana nggak mampu, nah dia kumpulin buzzer kan. Dia kumpulin demo tandingan. Tapi kan terbaca, mudah sekali terbaca. Jadi konyol sebetulnya kan. Nah makanya. Mestinya presiden gamparin mereka itu. Apa kabar Bapak Presiden Prabowo? Semoga sehat selalu. Lama juga kita tidak berjumpa. Izinkan saya menyampaikan pandangan ini melalui ruang publik. Saya tidak mengirimkannya secara pribadi karena khawatir tidak pernah sampai kepada Bapak. Salah satu masalah terbesar menjadi presiden adalah tidak semua informasi bisa sampai apa adanya. Gaya kerja istana mungkin berbeda pada setiap masa kepresidenan. Tetapi satu hal saya yakin tetap sama, istana bukan hanya menyaring siapa yang boleh bertemu presiden, tetapi juga menyaring informasi apa yang boleh sampai kepada presiden. Penyaringan informasi itulah yang berbahaya. Kebenaran yang disaring
perlahan-lahan dapat berubah menjadi kebenaran yang dimanipulasi. Data yang diolah terlalu jauh dapat membuat Presiden mengambil keputusan yang keliru. Misalnya, tentang pertumbuhan ekonomi dan angka-angka penting lainnya menurut Badan Pusat Statistik. Tolong dicek betul Pak, mintalah angka yang sebenarnya. Lebih baik Bapak menerima kenyataan yang pahit daripada disuguhi data yang manis tetapi palsu. Sebab kalau angka statistik yang seharusnya bersifat pasti saja sudah dikorupsi, maka arah kebijakan negara juga beresiko tersesat. Karena itu Bapak Presiden, pandangan ini akan saya sampaikan apa adanya. Mungkin tidak selalu menyenangkan untuk didengar, tetapi bagi saya inilah salah satu cara membantu Bapak dan jauh lebih penting membantu Republik. Membacanya jangan sambil marah loh Pak. Sebab menurut dugaan saya, ketakutan kepada kemarahan Bapak itulah yang mungkin menyebabkan orang-orang di sekeliling Bapak tidak berani menyampaikan data dan fakta yang sebenarnya. Saya masih ingat pernah dimarahin Bapak di apartemen Dharma Wangsa. Waduh, ngeri Pak. Dimarahi mantan Danjen Kopassus saja sudah menegangkan. Apalagi sekarang Bapak sudah menjadi Presiden Republik Indonesia. Pasti lebih ngeri lagi. Bapak, saya akan mencoba rutin memberi masukan, terutama mengenai dua masalah besar, konstitusi dan korupsi. Hari ini kita membahas konstitusi. Lebih tepatnya, bagaimana mekanisme konstitusional untuk memberhentikan seorang wakil presiden. Mengapa saya membahas masalah ini? Pada Senin 20 Juli 2026 muncul satu peristiwa yang sudah ramai diperbincangkan halayak. Dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka duduk di bagian bawah sejajar dan bersebelahan dengan para menteri koordinator. Ia tidak duduk sejajar dengan Bapak. Sependek ingatan saya, peristiwa semacam ini sangat langka dalam sejarah Republik. Baru pertama kali terjadi. Karena itu menarik dan penting secara ketatanegaraan. Saya tidak tahu apakah Bapak menyadari posisi duduk tersebut. Apakah itu atas arahan Bapak? Apakah itu keputusan protokoler istana? Atau ada arahan dari pihak lain? Namun apapun alasannya, posisi duduk Wakil Presiden mempunyai makna dan konsekuensi ketatanegaraan yang serius. Posisi Wakil Presiden yang tidak sejajar dengan Presiden bukan sekedar persoalan teknis rapat. Kalau pihak istana menjelaskan bahwa itu hanya masalah teknis, maka teknis yang demikian harus dikoreksi. Sebab protokoler bagi Presiden dan Wakil Presiden bukan sekedar urusan kursi, ini urusan konstitusi. Presiden adalah R1, Wakil Presiden adalah RI2. Keduanya memang memiliki kedudukan yang berbeda, tetapi berada dalam satu lembaga kepresidenan, dipilih dalam satu pasangan. Karena itu dalam acara resmi ketatanegaraan, termasuk sidang kabinet paripurna, Presiden dan Wakil Presiden seharusnya ditempatkan duduk sejajar. Tidak harus selalu persis bersebelahan, tetapi harus sejajar. Dalam sidang di MPR misalnya, Presiden dan Wakil Presiden mungkin tidak duduk persis berdampingan, namun posisinya tetap sejajar. Mengapa? Karena kesejajaran mengandung makna konstitusional. Posisi Presiden tidak boleh dibuat lebih tinggi secara simbolis, bahkan sekedar lebih maju dapat menimbulkan tafsir yang keliru. Menempatkan Wakil Presiden Gibran di bawah Presiden Prabowo, menurut pandangan saya, merupakan kekeliruan protokoler kepresidenan dan penyimpangan dari konvensi ketatanegaraan. Apalagi jika Wakil Presiden justru ditempatkan sejajar dengan para Menko, kesalahan konstitusionalnya menjadi berlapis-lapis. Mungkin ada yang mengatakan, itu hanya soal kursi, jangan dibesar-besarkan. Keliru. Bernegara mempunyai aturan main. Bernegara mempunyai hukum. Bernegara mempunyai konstitusi. Seorang presiden mengucapkan sumpah untuk menjalankan undang-undang dasar dan seluruh peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya. Sumpah itu bukan rangkaian kata tanpa makna. Sumpah itu mempunyai bobot moral, bobot hukum, dan bobot sakral konstitusional. Kecuali Bapak Presiden memang sedang mengirimkan pesan politik tertentu dengan menurunkan posisi duduk Wakil Presiden Gibran menjadi sejajar dengan para Menko. Sebagai tindakan protokoler konstitusional tidak tepat, tetapi sebagai simbol politik dan penilaian moral, terus terang saja saya sangat setuju. Jangankan sekedar menurunkan posisi duduk Gibran, memberhentikannya melalui mekanisme konstitusional pun menurut pandangan saya layak dilakukan. Sebab sejak awal pencalonannya sebagai Wapres telah menimbulkan persoalan konstitusional yang sangat serius. Bagi saya, putusan Paman Usman untuk ponakan Gibran merupakan salah satu noda hitam dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia. Menurut pandangan saya,
terdapat berbagai alasan pemakzulan yang layak dilaksanakan secara konstitusional, mulai dari dugaan tindak pidana korupsi, dugaan kejahatan berat lainnya, perbuatan tercela, hingga persoalan apakah yang bersangkutan masih memenuhi syarat sebagai wakil presiden. Tentu semua itu harus dibuktikan melalui mekanisme hukum yang sah, melibatkan DPR, pemeriksaan oleh Mahkamah Konstitusi, dan keputusan politik konstitusional di MPR. Detailnya akan saya sampaikan dalam surat berikutnya. Namun, satu hal penting, apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, konstitusi memberikan kesempatan kepada presiden untuk mengusulkan 2 calon wakil presiden kepada MPR paling lambat 60 hari sejak terjadi kekosongan. Artinya, Republik masih mempunyai jalan konstitusional untuk memperoleh wakil presiden baru yang lebih kompeten, lebih berwibawa, lebih mampu membantu presiden menyelamatkan negara. Ada baiknya Indonesia mempunyai wakil presiden baru sebelum 2 tahun masa pemerintahan Bapak pada 20 Oktober 2026. Mungkin dengan demikian, Republik ini masih mempunyai harapan, paling tidak sedikit harapan kepada Presiden Prabowo Subianto. Meskipun seorang rekan saya, Profesor Hukum Tata Negara, pernah mengingatkan, jangan terlalu berharap dan percaya kepada Prabowo. Sebab katanya berharap dan percaya secara berlebihan kepada Prabowo bisa berarti menyekutukan Tuhan. Dan itu artinya syirik, haram hukumnya. Sekian dahulu Bapak Presiden, sampai berjumpa dalam surat kami berikutnya. Spin it again. Rasanya sudah nggak perlu dijelaskan lagi. Kompetensi atau intelektualitasnya Gibran ini sangat-sangat nggak memenuhi standar sebagai seorang pemimpin di tingkat sebagai wakil presiden. Itu kita bisa lihat dari mulai kampanye sampai dia menjabat sekarang. Saya ingat apa yang dikatakan oleh mantan wakil presiden Pak Tri Sutrisno. Wakil presiden itu harus mengetahui semua apa yang dikerjakan oleh presiden. Karena kalau kemudian nanti presidennya berhalangan, dia langsung bisa menggantikan. Sekarang kita lihat yang namanya Gibran ini. Ya kalau saya katakan ini pelangak pelongo, nggak pantas jadi wakil presiden yang memimpin bangsa sebesar Indonesia yang hampir 300 juta penduduknya ini. Kami melihatnya dari situ. Dan ini akan dimanfaatkan oleh orang-orang tidak bertanggung jawab. Kita tahu ada orang-orang tertentu suka kalau punya pemimpin tolol. Dia akan mengambil manfaat untuk kepentingan dia atau kelompoknya. Dampaknya yang rusak adalah bangsa Indonesia ini. Dan ini berbahaya kalau presiden sampai berhalangan. Karena bisa-bisa dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu. Kelompok tertentu itu bisa saja para pengkhianat yang ada di dalam negeri ini. Mungkin juga orang asing. Mau jadi apa Republik Indonesia ini? Dari sisi Gibran sendiri, dengan posisi duduk yang seperti ini, apakah itu cukup memberikan dampak yang positif lah terhadap... karena politik kan diferensiasi gitu. Iya, betul. Artinya dengan dia tidak lagi di bawah kalau berjalan di belakangnya presiden segala macam, ini langsung berhadapan-hadapan. Apa yang bisa didapat oleh seorang Gibran? Ya, saya kira gini ya. Perubahan tata letak duduk wakil presiden ini itu jelas-jelas merupakan pesan simbol politik yang dilakukan istana. Ya kan? Ya, dalam politik protokol dan juga posisi duduk sering dipandang sebagai sebuah bentuk komunikasi nonverbal ya, yang dapat mencerminkan hubungan kekuasaan, prioritas dan juga peran masing-masing pejabat. Karena itu perubahan posisi tempat duduk dibandingkan sidang-sidang sebelumnya bisa dianggap wajar kalau memunculkan spekulasi-spekulasi. Ya seperti saya bilang, bisa saja juga ini sebagai playing victim yang dilakukan oleh orang Jokowi yang masih bercokol di istana untuk menempatkan Gibran sejajar dengan menteri supaya kesannya terzolimi itu. Kan ada juga yang kemudian bisa menyimpulkan ini ada sebuah keretakan hubungan relasi presiden dengan wapres dan simbolnya posisi tempat duduk itu masuk akal juga, nggak bisa disalahkan. Politik itu kan bukan salah benar, tapi ilmu politik adalah analisisnya, dan ini juga simbol yang memang penting di dalam politik, tapi juga
harus dibaca indikator lainnya, Bung Indra. Apa itu pembagian tugasnya gimana? Tidak ada loh penjelasan pembagian tugas buat Wapres itu apa sampai sekarang menjelang 2 tahun. Koordinasi pemerintahnya apa? Misalnya dulu kan ada Wapres bidang Waskap, pengawasan melekat, era Sudarmono, era Trisutrisno misalnya. Kalau era SBY ekonomi itu JK misalnya, karena memang dia piawai di bidang itu. Juga koordinasi, juga pernyataan resmi para pejabat misalnya. Sekarang kalau Wapres mau manggil para menteri, kan harus lapor seknek dulu. Harus lapor seknek. Artinya dikunci juga oleh seknek. Lo mau rapat apa? Tentang apa? Nah, kan kira-kira seperti gitu. Jadi isu ini bisa menjadi besar karena situasi politik saat ini memang sedang dipengaruhi oleh berbagai spekulasi mengenai relasi Presiden Prabowo dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming ini dalam dinamika politik pasca 2 tahun nanti seperti apa menjelang pemilu. Karena biasanya 2,5 tahun pemerintahan, partai-partai politik itu, orang-orang partai politik sudah membuka ruang untuk lompat. Nah, ini sehingga menurut saya loyalitasnya menjadi dipertanyakan. Nah, kira-kira begitu. Kalau misalnya dia bilang, kami ternyata dari pemerintahan ini susah mendapatkan uang, padahal partai politik, roda partai itu harus bergulir, harus pakai uang. Nah, bisa jadi kemudian, udahlah kalau gitu, kami oposisi aja, supaya bisa nyari uang tempat lain tidak diawasi, ya kan kami bukan pejabat. Nah, kira-kira seperti itu masuk akal juga, Bung Indra. Korupsi adalah kejahatan luar biasa. Oleh sebab itu, mari bersama kita kawal proses ini agar RUU perampasan aset bisa efektif mengembalikan aset negara tanpa adanya penyalahgunaan kewenangan. Kagak habis pikir gua sama nih bocah. Gini, Bran, lu itu wakil presiden, pejabat tinggi negara di lembaga eksekutif, bukan influencer sosmed yang bikin konten pansos. Lu udah ngapain aja untuk mempercepat proses RUU perampasan aset? Koalisi lu itu Kimples yang menguasai 83% suara di DPR. Lu udah ngobrol-ngobrol belum sama ketum-ketum partai koalisi pendukung lu itu? Kalau udah, hasilnya apaan? Tampilin itu ke publik sampai mana progresnya. Kalau belum, nggak usah bacot. Eksekutif itu harusnya eksekusi, bukan bacot di konten buat pansos. Ngapain lo? Sekarang kita tidak bicara perselisihan hasil pemilu presiden. Kita bicara objek lain. Apakah dalam berbagai proses politik ada permainan peran-peran tertentu yang dulunya tidak bisa dibongkar ketika pemilu, sekarang ada petunjuk-petunjuk baru untuk membongkar keterlibatan orang-orang tertentu, termasuk sang paman. Bagi saya ini perlu diungkap satu persatu. Kenapa ketika persidangan, ya, pemohon mencabut permohonan, tiba-tiba didaftarkan lagi, dan permohonan inilah yang diterima, sementara permohonan lain ditolak. Dan orang ini menyatakan di dalam permohonannya, dia adalah fans berat Mas Gibran. Tanpa Mas Gibran di Solo, tidak ada pembangunan ekonomi. Ini kesempatan baik bagi Indonesia mendapatkan wakil presiden atau presiden Mas Gibran. Yang uniknya lagi, setelah proses itu Pak Jokowi pernah di depan saya marah, gitu kan. Jadi tahu persis. Ketika dia menjadi presiden dan saya menjadi ketua komisi yudisial, dalam kesadaran semesta Jawa itu, ketenangan itu cara untuk menyerap lah, menyerap kekuasaan gitu. Cara untuk menyerap kekuasaan dan memberikan simbol gitu bahwa dia bisa menangani keadaan gitu. Saya bisa pastikan otoriter, sehingga ketika dalam perkembangannya Pak Jokowi pelan-pelan gitu mengalami proses melakukan proses pemusatan kekuasaan, bagi saya tidak terlalu kaget. Dia harus menunjukkan
kemampuan untuk mengkonsentrasikan kekuasaan itu dengan ketenangan. Kalau dalam istilah Solo itu ada namanya gelembuk Solo. Gelembuk Solo itu merendah sambil memukul gitu. Oh. Saya pernah bicara dengan seorang Pemred, ya, Pemred Solo Pos, Pak Dani Suud, seingat saya namanya. Dalam satu waktu dia dipanggil oleh Jokowi, kemudian Jokowi ini memberikan semacam kritik lah, gitu, atau keberatan gitu. Pak Dan ini bilang, ya saya berpegang pada jurnalisme. 2 minggu setelah itu dipecat. Dalam satu kesempatan ada seorang jenderal gitu, pejabat penting lah di Republik ini. Pak Idul, kira-kira kejawennya Pak Jokowi atau gurunya siapa? Belakangan ya, saya ada seorang paranormal lah, ya, yang biasa menguliti dunia mistik gitu di Solo gitu, dan sangat terkenal, ya, terkenal lah. Saya ketemu dia ada di lingkungan istana. Orang yang sama, ya, dulu menyokong Jokowi, juga boleh dikata aktor utama dari Gibran. Siapa orang ini? Mungkin Anda bisa cari ketua KPU, ya, yang sangat berperan gitu. Ketua KPU Solo yang sangat berperan. Jadi, dan dia menjadi tokoh sentral juga.